Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 berita di antaranya. Masa tenang Pilkada, Bawaslu Bangli waspadai politik uang. Polres Karangasem mengungkap kasus prostitusi online di sebuah salon. Menikmati secangkir kopi di kedai tengah sawah. Dalam pilkada Minggu Tenang sangat rawan dengan pelanggaran sehingga Bawaslu Provinsi Bali justru memberikan perhatian penuh. Bawaslu mencatat saat Minggu Tenang justru pelanggaran banyak terjadi, seperti pengumpulan massa serta massa pendukung yang membawa atribut di masa tenang. Bawaslu Provinsi masih mengizinkan pasangan calon mengumpulkan saksi saat Minggu Tenang, asalkan di tempat yang pribadi dan tidak melibatkan masyarakat umum. Tidak kalah penting yang menjadi perhatian Bawaslu adalah serangan fajar atau politik uang. Untuk itu Bawaslu bersama Gakumdu akan melakukan patroli di sejumlah tempat rawan. Kami akan lakukan aktivitas patroli nanti. Patroli ke semua titik-titik rawan untuk mencegah terjadinya money politik. Kami akan melibatkan kawan-kawan sentra Gakumdu yang dalamnya ada polisi dan jaksa untuk mencegah money politik. Kalau memang terjadi nanti ya terpaksa kami akan tindak. Nah, dan aturan main sudah ada untuk itu. Tapi kami masih mengedepankan upaya pencegahan, ya, menghimbau kepada seluruh masyarakat siapapun itu jangan pernah melakukan perbuatan manipolitik dalam pelaksanaan pemilihan tahun 2024 ini. Bawaslu Provinsi mengimbau seluruh pihak agar menolak politik uang, baik sebagai pemberi maupun penerima, karena politik uang menciderai demokrasi dalam pilkada mendatang. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Mungkin mudah-mudahan itu kami tanyakan ketua terkait dengan. Bawaslu Jemberana memetakan sejumlah potensi pelanggaran yang terjadi saat masa tenang Pilkada serentak 2024. Dari sejumlah potensi, Bawaslu mengidentifikasi 2 hal yang rawan terjadi menjelang pemungutan suara, yakni kegiatan kampanye dan politik uang atau money politik. Bawaslu dan seluruh jajaran pengawas hingga sentra Gakumdu akan mengantisipasi kemungkinan terjadinya pelanggaran, termasuk mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mencegah agar tidak terjadi. Masa kampanye Pilkada berakhir pada hari Sabtu 23 November 2024 dan mulai tanggal 24 hingga 26 November sudah memasuki masa tenang. Pengawasan di masa tenang kita sudah melakukan beberapa langkah dengan memberikan pembekalan kepada jajaran kita di tingkat kecamatan, tingkat desa dan TPS, yaitu pengawas TPS, itu juga kita libatkan dalam pengawasan masa tenang, terutama yang berkaitan dengan potensi-potensi yang kemungkinan terjadi di masa tenang. Semisal adalah berkampanye di masa tenang, kemudian tentu yang tidak kalah menjadi tantangan juga bagi kami adalah adanya potensi politik uang. Jadi itu akan kita atensi bersama-sama seluruh jajaran dan Astungkare dengan doa kita semua, seluruh masyarakat Jemberana, saya kira kita bisa meminimalisir terjadinya potensi politik uang di Kabupaten Jemberana. Saya kira demikian. Dari hasil pemetaan potensi pelanggaran, sedikitnya ada 2 potensi pelanggaran yang bisa saja terjadi selama tahapan masa tenang atau 3 hari sebelum proses pencoblosan atau pemungutan suara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana. Sesuai rencana, Komisi Pemilihan Umum Karangasem mulai mendistribusikan logistik pemilu ke masing-masing desa pada H-2 pemungutan suara.
Saat proses pengepakan surat suara pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Bali dan pemilihan Bupati Wakil Bupati Karangasem, formulir ATK dan lain sebagainya hampir rampung. Hanya beberapa staf dan pegawai KPU Karangasem saja yang bekerja di Gor Gunung Agung Amlapura dibandingkan hari sebelumnya. Demi keamanan saat pendistribusian, kotak suara dan logistik lainnya sudah ditutup dengan terpal agar terlindung dari terpaan air hujan jika atap Gor Gunung Agung bocor. Kalau untuk distribusi, kita merencanakan di hari Min 2 dan hari Min 1. Karena 2 hari itu, karena kita 8 kecamatan, cukup waktunya untuk kita lakukan distribusi seperti itu. Terkait jelang musim hujan ini ada antisipasi khusus, Pak? Kalau jelang hujan pasti kita untuk armada-armada yang kita pakai nanti, kita akan sampaikan bahwa mereka paling tidak menyediakan terpal minimal 2 per armada sehingga tidak tembus lagi seperti itu. Kita tidak ingin jadi kejadian 2014 kemarin di bulan Februari itu karena jurang musim hujan ada yang sampai tembus, tapi sih memang tidak banyak, cuma di kecamatan di desa Culik aja kemarin itu yang sampai ini karena tergenang di bawah seperti itu. Tetapi kalau antisipasi kita itu minimal armada-armada yang kita gunakan dilengkapi dengan terpal yang memadai sehingga tidak tembus ke logistik kita. Saat ini anggota Polres Karangasem mengawal selama 24 jam lokasi penyimpanan sementara logistik di kantor desa atau kelurahan sebelum didistribusikan ke masing-masing TPS. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.